Lagi di Kids News, aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan pertambahan yang ada di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi Elka. Sekian Kids News hari ini. God bless you, dadah. Happy Sunday adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah lagi nih kita. Walaupun masih ibadah online di rumah aja, tetap semangat dong, tetap sukacita. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Buka tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Kau telah memberkati kami sepanjang malam. Tuhan membangunkan kami pada pagi ini dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk rahmat Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau memulai ibadah kami, berkati dari awal hingga akhir ibadah kami. Biarlah Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Tuhan mengurapi kami, Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera sepanjang ibadah ini. Kami mau Tuhan mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita dan penuh hormat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau lihat nih tayangan spesial drama musikal beken tahun kemarin. Siap? Kita saksikan bersama ya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kalian masih ingat nggak drama beken yang biasanya tayang pada bulan Oktober? Nah, saya sendiri pernah bergabung dalam drama beken selama 4 kali berturut-turut. Kesan dan pesan saya, di sana kamu bisa menemukan teman baru dan juga belajar banyak hal baru. Di kesan-kesan aku selama ikut beken itu seru karena bisa ketemu banyak teman baru, dan juga pastinya kita akan belajar banyak di situ, terutama dalam bidang acting. Karena kita tuh bakal diarahin sama pembina-pembinanya kayak Kak Gatot, Kak Eca, si Lauren, dan masih banyak lagi. Aku juga mau ingetin buat kalian adik-adik Kids supaya bersiap-siap dan semangat buat menyambut beken tahun 2021. Dan tetap semangat dan bersiap untuk drama beken 2021. Menurut Cici, menjadi penulis naskah beken itu merupakan kesempatan yang diberikan buat Cici untuk menceritakan tentang Tuhan kepada adik-adik lewat drama musikal, sehingga adik-adik bisa mengenal Tuhan lebih lagi, percaya sama Tuhan, dan bersukacita lewat drama yang adik-adik tonton. Puji Tuhan, Cici dipercaya untuk mengembangkan naskah dan ide-ide untuk naskah beken dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Kalau adik-adik masih ingat kisah Jenderal Naaman, Jenderal Nimbus, dan kisah Pedro dan Sergio, yaitu kisahnya Timotius, Trevor itu dalam bentuk yang Cici tuangkan dalam bentuk cowboy. Nah, itu semua Cici bisa melakukan itu berkat kuasa dari Tuhan yang luar biasa, memberikan Cici ide yang sangat kreatif. Dan tentunya Cici didukung juga oleh koordinator Live Kids dan sutradara kita yaitu Kak Gatot yang luar biasa banget bisa mengembangkan skenario dan ide-ide naskah itu ke dalam suatu bentuk drama yang bisa kalian lihat secara live di panggung. Suka dukanya menjadi penulis naskah drama di beken ini, Cici mau berbagi quotation, yaitu the first step is always the hardest step. Nah, karena Cici baru pertama kali menjadi penulis naskah drama musikal untuk anak-anak, jadi susah banget tuh
misalnya pertama kalinya menentukan ide, lalu kemudian pertama kalinya juga menuliskan naskah dalam bentuk skrip, lalu kemudian menentukan karakter utamanya, bahkan karakter pendukungnya, terus juga mengolah ide tersebut menjadi sebuah cerita yang unik juga, tapi juga harus punya makna, punya pesan, khususnya harus disambung-sambungin sama Alkitab gitu kan ya. Jadi semua serba pertama kali dan semua pasti serba sulit, tapi puji syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya akhirnya berkat improvement dari para leaders di Rakis, dan mau terima masukan juga, mau terima kritikan juga dalam naskah dramanya, konsultasi juga sama sutradaranya Kak Gatot gitu kan ya, terus berpartner juga, diskusi juga sama Cici Grace. Jadi akhirnya semua kesulitan itu bisa terlampaui. See you, sampai kejumpa di Beken tahun 2021. God bless you. La Historia koboi-koboi gitu, keren ya adik-adik ya. Nah mungkin untuk tahun-tahun ke depan adik-adik bisa nih ikutan di drama musikal, yang bisa nyanyi, yang bisa acting, yang bisa nari. Boleh nih nanti daftar ya, kita mau melayani Tuhan bersama-sama dengan kreatif melalui drama musikal Beken yang diadakan oleh Life Kids ya adik-adik. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa melangsungkan, menyelenggarakan Beken lagi. Nah sekarang kita mau memuji Tuhan. Bersiap adik-adik? Kita mau dalam nama Yesus. Siap tandu jempolnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya.
Tuhan Yesus ada kemenangan. Gak ada yang bisa lawan kita kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya kita disebut anak-anak yang berbahagia adik-adik. Adik-adik bahagia nggak? Yuk yang berbahagia masih tetap berdiri, kita menyanyi aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Siapa yang bahagia? Mana senyumnya tuh? Kasih senyum buat papa mamanya, adik kakaknya. Kita nyanyi sekali lagi. Siap? Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke mana? Pintar, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Iya, Tuhan menebus kita sehingga kita bisa berkata apa? Adik-adik yang kencang apa? Sekali lagi. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Iya, Tuhan Yesus sudah mengangkat dosa kita, menghapuskan segala dosa kita. Jadi kita pasti dong disebut anak-anak yang berbahagia ya kan? Dan kita juga pasti bahagia, sukacita di dalam Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Siapkan hatinya adik-adik, siapkan keberadaannya, siapkan pikirannya juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengar satu pujian firman Tuhan juga. Kita akan ini bersama dengan teman kalian Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu firman Tuhan. Tuhan, ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, sementara kami mau mendengarkan firman Tuhan,
memberkati Cici atau Koko yang akan memimpin firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Cici Lia yakin semua adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Hari ini Cici Lia mau bercerita tentang Musa dan 12 pengintai. Penasaran seperti apa kisahnya? Yuk semua adik-adik di rumah duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap apa yang kita dengar itu bisa menjadi berkat buat kita. Musa dan 12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang, mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu." Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian di negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami mengintai negeri itu. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkumuh dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun mengoyakkan pakaian dan berkata kepada umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sedang Tuhan menyertai kita." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. "Aku Tuhan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu." Yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Nah, adik-adik, gimana udah dengerin firman Tuhannya?
Ya, kita di sini mau belajar seperti siapa? Iya, Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb itu adalah orang yang sangat berani. Mereka berani masuk ke tanah Kanaan karena mereka percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Nah, di sini yang mau kita ambil adalah kita juga harus jadi anak yang berani, tapi bukan berani untuk jadi hal yang tidak baik ya, tapi kita mau menjadi anak yang pemberani, yaitu contohnya kita nggak boleh takut, terus kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Nah, adik-adik, kita mau membaca ayat hafalan kita dulu ya. Ayat Alkitab ini diambil dari Bilangan 13 ayat 20. Tabahkanlah hatimu. Semua bisa ya? Yuk kita ulangi sekali lagi ya. Bilangan 13 ayat 20. Tabahkanlah hatimu. Semua bisa? Nah, jadi kita harus belajar jadi anak yang sabar, jadi anak yang baik, anak yang berani. Karena kita percaya bahwa Tuhan ada di hati kita. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami mau melakukan aktivitas kami. Tuhan pimpin kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai minggu depan. Dadah. Iya adik-adik, keren ya ceritanya ya. Dan tahu nggak adik-adik nih, cerita tadi tentang dua pengintai itu pernah diceritakan di drama musikal beken loh adik-adik, yang judulnya Galactic Messenger. Wah, ceritanya sama tapi dibikin, dikemas sedemikian rupa sehingga wah keren banget kan waktu itu. Adik-adik udah ada yang nonton belum Galactic Messenger yang ada di ruang angkasa gitu ya, keren banget. Nah, masih penasaran sama drama musikal? Coba Cici mau tanya, kemarin siapa yang udah nonton drama musikal di YouTube channel Live Kids? Wah, banyak, tapi masih banyak juga kayaknya yang belum nonton nih. Jangan khawatir, yang gak sempet nonton kemarin, hari ini akan tayang lagi drama musikal beken tahun-tahun yang lalu, jam 2 dan jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jadi adik-adik yang belum sempet nih kemarin, mungkin mama papanya sibuk atau adik-adik gue sibuk, hari ini kalian bisa nonton, ada 2 jam tayang lagi. Dan jangan khawatir, masih ada banyak hadiah adik-adik, games berhadiah. Jadi ikutan kuisnya di akhir drama musikalnya. Jadi nonton dari awal sampai akhir, karena adik-adik akan bisa menjawab kalau kalian nonton pastinya ya. Dan jangan tunggu sampai jam 2, jangan tunggu sampai jam 6 juga. Sekarang Cici mau kasih games berhadiah juga buat adik-adik nih. Dan pertanyaannya, jawab WA ini, catat dulu WA-nya, sertakan nama sama kelasnya ya adik-adik. Catat dulu nomor WA-nya. Nanti soalnya akan diupload ke grup WA kelas kalian masing-masing jam 10.30. Jam berapa? Jam 10.30 setelah mama papa kalian selesai ibadah umum ya adik-adik. Jadi kalian tunggu nih, kalian bisa ngerjain lembar kerjanya dulu, kreativitasnya dulu. Nanti jam 10.30 kalian minta mama papanya tongkrongin grup WA Live Kids kalian, kelas kalian masing-masing. Nanti soalnya akan diupload di grup sama guru kelas kalian masing-masing. Dan juga akan diupload di medsosnya Live Kids pastinya. Tapi yang pasti yang duluan di grup WA kalian ya. Berdoa supaya adik-adik cepat, bener, beruntung juga ya. Cici tunggu jam 10.30, jangan lupa, jangan lewatkan. Catat nomor WA-nya lagi. Minta tolong mama papanya untuk membantu adik-adik untuk menjawab pertanyaannya ya adik-adik. Nah, ibadah kita sampai di sini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tetap nantikan hari Minggu. Tetap bersukacita dan semangat, karena hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk beribadah kepada Tuhan. See you, bye-bye.